Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai observasi dalam psikologi, mulai dari definisi, tujuan, fungsi, tahapan, hingga teknik pencatatannya. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu observasi. Observasi adalah proses mengamati dan mencatat perilaku seseorang secara langsung dan sistematis dengan tujuan memperoleh data yang objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam psikologi, observasi dilakukan bukan hanya melihat, tetapi juga memahami bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi nyata. Observasi dalam psikologi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku, gejala, atau peristiwa tertentu secara langsung dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, nyata, dan sesuai keadaan sebenarnya. Observasi dilakukan tidak sekedar melihat, tapi juga mencatat dan menganalisis perilaku individu dalam konteks alami, sehingga peneliti atau praktisi dapat memahami bagaimana seseorang bertindak dalam situasi kehidupan nyata. Contohnya, ketika ingin mengetahui bagaimana anak berinteraksi saat bermain, kita tidak bertanya saja, tetapi kita mengamati langsung proses bermain tersebut. Adapun tujuan observasi ada beberapa. Yang pertama ada menggambarkan perilaku apa adanya. Kedua, mengidentifikasi pola perilaku, misalnya kebiasaan atau respon yang muncul berulang. Ketiga, digunakan untuk menguji hipotesis terutama dalam penelitian. Dan yang keempat, untuk menilai efektivitas intervensi, misalnya setelah terapi atau program pembelajaran. Dengan observasi psikologi dapat menilai apakah suatu perubahan perilaku sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Misalnya, dalam terapi atau pembelajaran di sekolah. Observasi juga memiliki berbagai fungsi seperti fungsi diagnostik, deskriptif, prediktif, evaluatif, dan pengendalian, sehingga hasil observasi dapat digunakan untuk memahami masalah, memprediksi perilaku, serta merancang program tindak lanjut. Selain itu, observasi juga mendukung asesmen psikologi, terutama ketika perilaku tidak bisa dinilai hanya lewat wawancara atau tes. Sekarang, masuk ke fungsi observasi. Observasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu membantu mengidentifikasi masalah perilaku, kemudian fungsi deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai perilaku yang diamati. Ada juga fungsi prediktif, yaitu memperkirakan bagaimana perilaku seseorang di masa depan. Lalu fungsi evaluatif untuk melihat perubahan setelah perlakuan tertentu. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian, yaitu dasar untuk membuat strategi perubahan perilaku. Selanjutnya kita masuk pada tahapan observasi. Dalam praktiknya, observasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Tahap perencanaan adalah tahap awal yang menentukan arah dan kualitas observasi. Pada tahap ini, pengamat harus menentukan tujuan observasi, siapa subjek yang akan diamati, perilaku apa yang menjadi fokus, kapan dan di mana observasi dilakukan, serta alat atau teknik pencatatan yang akan digunakan. Perencanaan biasanya menggunakan rumus 5W+1H. Tujuannya adalah agar observasi berlangsung terarah, tidak bias, dan sesuai kebutuhan penelitian atau asesmen. Yang kedua ada pelaksanaan atau conducting. Tahap pelaksanaan adalah proses mengamati subjek di lapangan sesuai rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, pengamat harus hadir secara langsung dan mengamati perilaku tanpa mengganggu situasi alami. Pengamat juga harus menjaga sikap profesional
tidak menunjukkan ekspresi penilaian, dan tidak melakukan interpretasi selama observasi berlangsung. Fokus utama tahap ini adalah melihat dan memperhatikan perilaku yang tampak secara subjektif. Yang ketiga ada pencatatan data atau recording. Pada tahap ini, pengamat mencatat perilaku yang diamati secara sistematis. Pencatatan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen seperti checklist, rating scale, running record, time sampling, event sampling, atau catatan naratif. Yang penting adalah catatan harus bersifat faktual, artinya hanya mencatat apa yang benar-benar terlihat dan terdengar, bukan mengandung opini atau kesimpulan pribadi. Pencatatan yang baik akan sangat menentukan kualitas analisis berikutnya. Yang keempat, ada analisis data atau analyzing. Setelah data terkumpul, pengamat mulai melakukan analisis, yaitu meninjau kembali catatan dan memberikan makna atau penjelasan berdasarkan perilaku yang diamati. Pada tahap ini, pengamat mulai menafsirkan perilaku, membandingkan dengan teori atau tujuan observasi, serta mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul. Analisis harus dilakukan hati-hati dan logis, serta berupaya menghindari bias. Data dapat diolah secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung jenis pencatatannya. Yang terakhir ada pelaporan atau interpretasi atau reporting. Tahap terakhir adalah menyusun hasil observasi dalam bentuk laporan. Laporan ini berisi deskripsi perilaku yang diamati, analisis, serta kesimpulan yang relevan dengan tujuan observasi. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, objektif, sistematis, dan mudah dipahami agar dapat digunakan untuk tujuan asesmen, penelitian, evaluasi, maupun intervensi psikologis. Pada tahap ini, pengamat memberikan interpretasi akhir mengenai perilaku subjek berdasarkan data yang telah dianalisis. Sedikit info, saat observasi berlangsung, kita hanya mencatat bukan menilai. Keberhasilan observasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi pengamat, kejelasan fokus observasi, kondisi lingkungan, serta ketersediaan alat pencatatan. Pengamat harus bersikap objektif, artinya mencatat apa yang benar-benar terlihat, bukan berdasarkan perasaan atau penilaian pribadi. Selain itu, adanya bias dalam observasi perlu dihindari. Bias dapat muncul karena prasangka, harapan, pengalaman, atau sikap pengamat terhadap subjek. Ketika bias terjadi, data yang dikumpulkan bisa menyimpang dari keadaan sebenarnya, sehingga hasil penelitian atau penilaian menjadi tidak valid. Interpretasi baru dilakukan setelah observasi selesai. Selanjutnya ada teknik pencatatan dalam observasi. Yang pertama ada checklist. Checklist adalah teknik pencatatan observasi yang dilakukan dengan menandai ada atau tidaknya perilaku tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, dalam checklist, pengamat hanya memberikan tanda benar atau tanda silang pada daftar perilaku yang muncul saat observasi berlangsung. Instrumen ini bersifat tertutup, objektif karena hanya fokus pada perilaku yang tampak tanpa penjelasan tambahan. Yang kedua ada rating scale atau skala penilaian. Rating scale adalah teknik pencatatan observasi yang memberikan penilaian terhadap intensitas, frekuensi, atau kualitas perilaku dengan menggunakan skala angka atau kategori. Teknik ini memungkinkan pengamat memberikan penilaian kuantitatif terhadap perilaku, sehingga data lebih mudah dibandingkan antar waktu atau antar individu. Yang ketiga ada catatan naratif. Catatan naratif adalah teknik pencatatan observasi dalam bentuk uraian cerita atau deskripsi tertulis mengenai perilaku yang diamati. Catatan ini bersifat kualitatif dan menggambarkan situasi, ekspresi, bahasa tubuh, interaksi, dan konteks secara lengkap. Catatan naratif tidak menggunakan format atau skala tertentu, sehingga pengamat lebih bebas mencatat sesuai dengan apa yang dianggap penting. Yang keempat ada running record atau catatan berjalan. Running record adalah teknik pencatatan yang dilakukan dengan cara menuliskan seluruh kejadian atau perilaku yang muncul secara urut dan kronologis, langsung pada saat observasi berlangsung.
Pengamat berada di dekat subjek dan mencatat setiap detail perilaku tanpa jeda panjang. Running record memberikan gambaran lengkap tentang perilaku dalam alur waktu, sehingga sangat baik untuk melihat pola interaksi, gaya komunikasi, atau dinamika aktivitas. Yang kelima ada time sampling. Time sampling adalah teknik pencatatan observasi, di mana perilaku dicatat pada interval waktu tertentu, misalnya setiap 30 detik, setiap 2 menit, atau setiap 5 menit. Pengamat tidak mencatat seluruh kejadian, tetapi hanya mencatat apakah perilaku tertentu muncul atau tidak pada waktu yang sudah ditentukan. Yang keenam, ada event sampling. Event sampling adalah teknik observasi yang berfokus pada perilaku atau kejadian tertentu yang sudah ditetapkan sebagai target observasi. Pengamat hanya mencatat ketika perilaku tersebut terjadi, termasuk apa yang terjadi sebelum dan apa yang terjadi setelahnya. Teknik ini sangat cocok untuk perilaku yang jarang terjadi, tetapi penting untuk dianalisis seperti agresi, tantrum, atau perilaku bermasalah lainnya. Event sampling membantu memahami penyebab dan dampak perilaku. Setiap teknik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan observasi. Sedikit tambahan, satu hal yang sangat penting dalam observasi adalah objektivitas. Objektivitas berarti mencatat fakta, bukan penilaian. Contohnya, faktual, anak menunduk 3 kali dalam 5 menit. Subjektif, anak kelihatan malas. Subjektivitas seperti ini bisa menyebabkan bias, yaitu penyimpangan hasil observasi karena pengaruh perasaan atau prasangka pengamat. Untuk mengurangi bias, beberapa strategi dapat dilakukan, seperti menggunakan pedoman observasi yang jelas, melibatkan lebih dari satu pengamat, memisahkan fakta dan opini, serta menggunakan rekaman video atau triangulasi data sebagai bahan verifikasi. Dengan menjaga objektivitas dan mengikuti prosedur observasi yang benar, hasil observasi akan menjadi akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat dalam proses asesmen maupun intervensi psikologi. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya hari ini adalah observasi dalam psikologi merupakan metode penting untuk memahami perilaku manusia secara langsung dalam konteks nyata. Observasi dilakukan melalui proses yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, analisis, hingga pelaporan. Tujuannya adalah menghasilkan data yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan untuk diagnosis, evaluasi program, identifikasi pola perilaku, serta pengambilan keputusan psikologis. Keberhasilan observasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan objektivitas pengamat, lingkungan yang mendukung, serta penggunaan instrumen pencatatan yang tepat, seperti checklist, rating scale, catatan naratif, running record, time sampling, dan event sampling. Setiap teknik memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing, sehingga harus dipilih sesuai dengan tujuan observasi. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.